Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Oke, sudah ketemu tempat yang nyaman nih. Ini udah nampak? Halo Bang, yes, Belum? Ya, sudah nampak ini slide-nya. sudah Bang. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, pada hari ini kita akan bahas tentang struktur fungsional dari batang otak dan cerebellum ya. Kemarin kita udah bahas macam-macam ya, baik dari medula oblongata, hipotalamus, talamus. Nah, sekarang kita ke bagian otak yang lainnya itu di batang otaknya dan otak kecil kita yaitu cerebellum. Kalau cerebrum kan gede, cerebellum kecil. Oke. Kalau batang otak itu biasanya kita bilangnya brainstem ya dalam bahasa kitanya ya. Ini otak kecil. Oke. Menjelaskan struktur dan fungsi nuklei yang berada di batang otak dan fungsi daripada si cerebellum. Kita lihat lagi ini batang otak ya. Nggak ada yang otak fullnya dulu ya. Oh, ya. Oke deh kalau gitu. Nah, jadi batang otak tuh bentuknya kayak gini ya, Amar. Dia letaknya pas di belakang leher kita tuh. Jadi kalau misal kita ke atas bawahin kepala kita, habis itu kan ada perbatasan tuh antara si tulang tengkorak dengan leher. Kurang lebih dia di situ, ya. Nah, ada tiga bagiannya. Ini kalau kita bikin gambar, kurang lebih nanti ya, ini otak gedenya ya di sini gitu loh.
ya, atau di atasnya lagi mungkin di sekitar sini kali. Nah, gini tuh otak gede yang udah kita bahas kemarin. Nah, kita kan cerita batangnya nih sekarang. Oke, ada tiga bagiannya. Ada yang namanya midbrain, ada pons, ada medulla oblongata. Jadi ini ngapalnya MPM. Oke, midbrain itu apa? Midbrain itu adalah otak tengah ya. Jadi kemarin ada encephalon ya, otak secara keseluruhan, ada yang namanya mesencephalon. Mana dia ini? Oke. Di encephalon ini yang kita sudah bahas kemarin ya. Siapa itu? Si talamus dan hipotalamus. Itu kan udah tahu ya kemarin. Kita di bawahnya lagi gitu. Nah, bawahnya itulah si midbrain ya. Setelah midbrain ada yang nonjol sedikit nih. Kayak gini bentuknya. Ini namanya pons. Ya. Setelah pons turun ke bawah lagi ada medulla oblongata. Oke. Nah, itu dulu secara anatomis bisa ya mengidentifikasinya. Kemarin kita udah bahas yang talamus, di bawahnya ada hipotalamus, turun ke bawahnya, ini tiga bagian ini adalah batang otak ya. Ada midbrain, ada pons, ya, ada midbrain, ada pons, dan ada medulla oblongata di sini. Secara anatomis bisa kira-kira? Bisa, Bang. Oke, mantap. Nah, ini gambarannya dari depan ya. Ini gambaran depan, yang ini depan, yang ini yang belakang. Oke. Ini kemarin talamus ya, artinya di bawahnya lagi kan. Nah, inilah si mesencephalon ya. Ini mesencephalon. Ini si pons tadi, di bawahnya adalah medulla oblongata ya. Baru lanjutan ke bawahnya ini, baru lanjut ke spinal cord. Spinal cord tahu nggak? Ya, Apa? tulang belakang yang ke arah tulang. Apa? Kok abang nggak denger ya? Cek, Bang. Cek. Oke, jadi spinal cord itu adalah lanjutan daripada sistem saraf pusat. Jadi ini ke atas nih saraf pusat ya. Sistem saraf pusat yang di bagian otak ya. Sedangkan yang ke bawah ini juga masih sistem saraf pusat juga, tapi bagian si spine ya. Apa itu spine? Spine itu tulang belakang, Amar. Jadi tulang belakang kita ini kan berasa ya ada ini ada tulang-tulangnya. Nah, di dalam tulangnya itu ada saraf ya, persarafan namanya spinal cord. Oke, kita mulai dari midbrain. Nah, midbrain ini apa sih fungsinya gitu kan? Nah, pada midbrain itu ada namanya tractus piramidal. Apa itu tractus piramidal? Tractus piramidal ini adalah tempat berjalannya persarafan motorik ya, yang sifatnya descending. Apa tuh descending dari otak ke otot? Itu descending namanya. Jadi dia turun ke bawah. Otak misalnya ngasih instruksi tangan untuk bergerak. Itu kan otak yang ngasih tahu. Oke. Targetnya siapa? Otot. Lewat mana? Lewat tractus piramidalis. Ya, itu dia turun. Oke. Nah, nanti di situ juga ada persilangan yang kemarin kita udah bahas yaitu decussatio piramidalis. Makanya ya otak yang kanan itu eh, apa namanya itu mengendalikan yang kiri, sedangkan otak kiri mengendalikan yang kanan ya. Kemudian selain daripada itu, ada yang namanya corpora quadrigemina ini. Nih ya, ini di dalam. Fungsinya apa? Untuk refleks visual ya, untuk penglihatan. Oke, itu bagian atas ya, yang superior, yang ini. Nah, bawahnya ada juga nih, ini yang inferior. Yang inferior fungsinya apa? Auditory relay ya, itu untuk bagian yang pendengaran. Respon refleks terhadap suara. Jadi gini, kalau misalnya Amar kaget dengar suara boom gitu kan, kaget, wih, kaget gitu. Ada refleks badan kita untuk menjauhi suara tersebut. Itu kerjaannya siapa? Colliculus inferior. Ya, misalnya suara balon meletus gitu kan, atau benda terjatuh. Nah, itu badan kita berespon gara-gara ada colliculus inferior.
Kalau colliculus superior itu untuk apa-apa yang terlihat secara visual baru ada refleksnya, misalnya menjauhi itu juga gitu ya. Sampai sini bisa? Ya bang. Oke. Nah, terus ada apa lagi? Ada yang namanya periaqueductal gray. Mana dia ini dia? Untuk letaknya nggak usah di ini banget ya, nggak usah ditekankan mesti hafal. Yang penting tahu aja. Dia punya kemampuan ini, pain suppression system, yaitu apa? Mereda nyeri. Oke, kenapa mereda nyeri? Ya karena ada masa-masa di mana kita itu harus mereda nyeri untuk menyelamatkan nyawa ya. Contohnya adalah ketika kita lagi apa tuh mungkin Amar pernah lihat orang udah habis digigit anjing tapi masih bisa lari gitu. Nggak berasa lagi nyerinya. Itu bukan bukan berarti dia manusia super, enggak. Cuma gara-gara ada sistem di tubuhnya yang bisa mereda nyeri supaya si orang ini bisa menyelamatkan dirinya. Oke, itu kerjaannya periaqueductal gray matter ya. Kemudian ada reticular formation ya. Nah, reticular formation ini untuk pada dasarnya adalah eh, kesadaran ya, sistem RAS namanya. Apa itu RAS? Di sini mungkin nggak ditulis pula ya. RAS itu adalah reticular activating system. Apa itu? Amar sekarang sadar nggak? Sadar bang. Sadar ya iyalah, kan lagi dengerin kuliah kan. Itu yang membuat kita sadar itu si RAS ini, ya. Yang membuat kita tetap terjaga, bangun, melihat. Pokoknya kesadaran lah, tetap sadar itu si RAS itu. Ada nggak orang hidup tapi nggak sadar? Ada ya, misalnya orang tidur, apalagi orang koma ya, macam-macam kan. Nah itu adalah sistem rasnya nih yang turun gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ceritanya adalah kesadaran, itu adalah si rasnya. Tapi selain daripada itu, dia juga memproses input ya, baik sensorik ataupun output motorik juga sama kayak yang lain-lain. Oke, dan lain-lainnya ini volunteer ya. Tapi yang dari ketiga ini, fungsi paling penting daripada retikular ini adalah si kesadaran atau sistem ras. Ini akan dibahas lagi nanti ketika Amar masuk neurologi ya, atau blok saraf. Oke, kemudian di otak kita, Amar, itu ada 12 saraf kranial ya. Jadi di otak itu ada nanti 12 saraf kranialis namanya. Apa aja namanya? Itu nanti kayaknya ya, atau di anatomi dasar. Tapi yang penting adalah gini, di khusus untuk kasus ini, slide yang ini, dia ngasih tahu bahwa dari kedua belas ini, ada nervus 3 sama nervus 4 yang di bagian mesencephalon, atau di bagian otak tengah tadi. Apa itu nervus 3? Okulomotor. Apa tuh okulomotor? Untuk gerakin bola mata. Kemudian satu lagi ada nervus 4 yaitu troklear. Ya, sama juga untuk gerakin mata, tergantung arahnya kemana. Loh, terus Bang, sisa 10 saraf kranialis lagi di mana Bang? Ya mungkin di bagian otak yang lain, gitu loh. Tapi khusus di sini dia di 3 dan 4. Kemudian apa lagi? Ada nuklei-nuklei lagi, seperti contohnya adalah red nucleus ya, substansia nigra ya. Red nucleus ini untuk apa? Untuk kontrol ya, posisi tungkai atas dan tonus otot. Maksudnya apa sih? Intinya adalah tangan ya. Tungkai atas itu tangan maksudnya. Oke, kemudian ada substansia nigra. Substansia nigra ini menghasilkan dopamin ya. Dopamin masih ingat nggak? Ini neurotransmitter yang untuk apa? Kemarin kan udah ada tuh. Fungsinya dopamin Oh, masih ingat? hormon kesenangan bang. Hampir. Dia itu untuk ini ya motivasi ya, sama self reward. Oke, kalau yang kesenangan itu lebih ke endorfin ya.
Oke, ini gambaran midbrain kalau kita potong dari atas. Ini gambarannya kayak gini ya. Oke, jadi kalau misalnya di ini ya, di apa namanya itu, diringkas kurang lebih lah gambarnya seperti ini ya. Tadi ada kuli-kuli, ada bagian yang superior, ada yang bagian inferior. Yang superior seperti letaknya ya, yaitu untuk mata atau visual ya, mata. Sedangkan yang inferior itu untuk respon terhadap suara ya, ini telinga. Oke, tapi maksudnya apa? Mata dan telinga ini yang berhubungan dengan refleks ya, mata plus refleks, telinga plus refleks. Jadi kalau ada melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, kemudian kita refleks melakukan sesuatu, pasti pernah lihat dong di TV, dikagetin terus dibilang ayam gitu. Terus orangnya ayam 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 melatah gitu kan. Nah, itu juga termasuk refleks yang sifatnya auditorik. Kemudian ada red nuclei tadi untuk upper limb. Upper limb apa tadi? Atau tungkai atas? Encephalon, Bang. Upper limb. Tungkai atas. Tungkai apa tadi? Oh, ah, apa? Red nucleus, Bang. Itu udah bang panah tuh. Tungkai. Apa tuh tungkai? Tang- Ya, jadi tungkai itu bahasa Inggrisnya limb. Ya, ada atas, ada bawah. Atau kalau bahasa Inggrisnya ada upper, ada lower. Apa maksudnya ini? Kalau yang atas itu maksudnya tangan. Kalau bawah itu artinya kaki. Bisa? Bisa, Bang. Jadi kalau lower limb itu apa? Tungkai bawah, Bang. Oke. Kalau tungkai bawah, artinya organ apa? Organ yang bawah, Bang. Dari Apa? Tungkai bawah? Tangan atau kaki? tungkai bawah kan, Bang? Iya. Kaki, Bang. Oke, sip. Ya. Suaranya agak kurang jelas tadi. Oke, sisanya kayak yang tadi ya. Retikular, ini untuk kesadaran ya. Ya, kesadaran intinya, yang ras tadi. Ada nervus 3 dan 4, kemudian ada ini ya, white matter atau cerebral peduncle ini untuk neuron di otak. Oke, selesai mesencephalon, kita lanjut ke pons. Oke, nah pons ini apa fungsinya? Fungsinya adalah bridge. Apa itu bridge? Jembatan ya. Jembatan artinya apa? Menghubungkan. Oke, menghubungkan apa? Menghubungkan ascending medial lemnicus dan descending pharyngeal tract. Oke, mulai ini ya, mulai apa namanya tuh? Mulai ribet. Tapi nggak apa-apa, ikutin aja dulu. Dia juga adalah relay antara motor cortex dan cerebellum ya. Motor cortex apa? Itu adalah bagian otak yang mengatur gerakan ya. Dan cerebellum ya. Cerebellum itu adalah otak gede ya. Nah, jadi tadi kita kan udah bicara tentang oh, mesencephalon ada nervus 3, nervus 4. Nah, rupanya di pons ini, Amar, ada struktur nervus yang lain, yaitu nervus 5, nervus 6, nervus 7, nervus 8 ya. Oke. Amar, break sebentar ya, Abang ada pasien satu, bentar ya. Baik, Bang.
Halo Amar, masih aman? Halo, halo. Halo, Assalamualaikum. Halo bang, cek cek bang. Oke, sip. Lanjut ya. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara tentang di bagian mesencephalon ada dua ini ya, dua nervus cranialis ya, 3 dan 4. Nah, turun ke bawah di pons ini, Amar, ada nervus yang lainnya juga, yaitu 5, 6, 7, dan 8. Gitu loh. Jadi sumbernya di sini. Ini nervus apa aja ini, Bang? Gitu kan. Pasti bingung kan, Amar? Karena mungkin belum terpapar. Nah, ini nervus 5 ini, Amar. Ini yang ada di wajah kita. Ya. Jadi gerakan-gerakan wajah ya, kemudian sensasi-sensasi di wajah itu dari si nervus 5. 6 ini apa Bang? 6 ini untuk gerakan mata tadi ya. Oke, 7 juga untuk wajah ya. Jadi 5 sama 7 itu untuk wajah. 8 untuk apa? Vestibulocochlear ini untuk telinga. Telinga dan keseimbangan. Oke, jadi di situ ada saraf-saraf yang penting nih di sini. Nah, di sini juga ada nuklei dari si sistem ras tadi yang untuk kesadaran ya. Nah, tapi si pons ini Amar, pentingnya di mana? Ini breath rhythm. Apa tuh breath rhythm? Yaitu irama bernafas. Jadi irama bernafas kita, Amar, yang ngatur ini adalah di bagian pons ini ya. Seberapa cepat, seberapa lambat itu dari sini. Oke, turun ke bawahnya tadi, dari pons ada medula oblongata. Oh, tunggu sebentar. Ini nggak, Amar nonton Naruto nggak? Enggak bang. Oh, nggak juga. Aduh, emang nggak suka nonton ya? Iya Nah, bang. kenapa Bang tanya? Nah, kalau di adegan-adegan film itu biasanya suka ada ini ya, orang dipukul tengkuk belakangnya terus pingsan. Pernah lihat nggak kayak gitu? Oh pernah bang. Pernah ya? Oke, nah yang kayak gitu kenapa? Karena di bagian belakang ada siapa tadi? Ada sistem ini kan? Mana di tadi? Sistem ras. Oke, ini cukup cukup tahu aja nih ada apa fakta-fakta yang menarik seperti itu. Jadi bisa menjawab ya. Nah, kalau misalnya rasnya terganggu, Amar, secara jangka panjang, maka kesadaran orang itu juga bisa terganggu. Dia bisa koma gitu ya. Apalagi kalau rasnya rusak. Lanjut, di medula oblongata ini, Amar, ada piramida. Ya. Ada di white matter, ada gray matter. Kemarin masih ingat ya? Gray matter itu bagian luar, white matter itu bagian dalam. Nah, di white matternya ada piramida yaitu corticospinal tract. Oke, apa itu? Ya seperti namanya, dari cortex ke spinal. Apa tuh cortex spinal? Cortex itu ya otak kemarin ya. Spinal ya belakang ya, ya spinal. Artinya apa? Dia adalah jalur dari otak ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, di sini Amar, penting, di medula oblongata ada yang namanya ini, decussation of pyramids. Oke, ini jangan lupa ya, Amar. Kenapa? Dekusatio itu adalah tempat persilangan saraf motorik. Apa maksudnya persilangan saraf motorik? Ini adalah ketika yang contohnya gini, tungkai kanan dikendalikan otak kiri. Jadi logikanya Amar, kalau tungkai kiri yang mengendalikan siapa? Ke tak kiri. Kalau tungkai kiri,
Yang mengendalikan otak? Kiri, Bang. Enggak, Amar. Dia persilangan. Oh, berarti otak kanan. Iya, makanya kalau ada orang stroke, ya, ini nanti mungkin pas masuk di neuro ya, stroke tangan kiri sama kaki kiri. Maka yang rusak adalah otak kanannya atau gangguannya di otak kanan. Dan sebaliknya, kalau stroke-nya di otak kiri, maka gangguannya di tungkai mana? Tungkai kanan. Kanan. Nah, kebalik kayak gitu, persilangan. Di mana persilangan ini terjadi, Amar? Di medula oblongata. Ya, secara spesifiknya, Back matter, Bang. lebih spesifik lagi. Decus. Degustation of pyramid. Iya, itu paling penting tuh. Nih, untuk materi malam ini yang perlu ditekankan. Ada yang namanya decussation of the pyramids. Itu adalah tempat bersilangnya persarafan. Ya, oke, jangan lupa tuh. Sisanya ya udah medial lemniscus untuk ascending tract, yaitu untuk pengiriman sinyal dari bawah ke atas. Ascending itu artinya dari bawah ke atas ya. Atau dari ujung, dari perifer ke sentral. Kemudian di gray matter-nya ada nuklei autonomik. Apa tuh? Ini untuk hal-hal yang sifatnya otomatis ya, yang otonom-otonom. Apalagi sensory and motoric nuclei, nervus cranialis. Kemudian relay station juga ya. Relay itu adalah tempat dia transit dulu sebentar, baru diterusin lagi. Oke, dikumpulin di satu tempat. Oke, ini dia sih medula oblongata bagian bawah ini ya. Nah, di sini boleh dilihat-lihat. Intinya medula oblongata adalah tempat pada umumnya ya, medula oblongata ada dua tempat yang penting. Yang pertama adalah decussation tadi. Decussation pyramidalis. Satu lagi adalah tempat adalah kontrol otonom ya. Itu. Nah, karena dia ada kontrol sesuatu yang otonom atau yang otomatis, maka lihat di sini ada yang mengatur kardiovaskular ya. Oh, ini jantung berdenyut sekian, kekuatan sekian, kecepatan sekian. Ada yang respiratorik juga ya. Pernapasannya mesti begini, begitu. Nah, maka Amar, kalau misalnya ada gangguan di bagian medula oblongata ini, yang terjadi apa? Maka ada gangguan pernafasan sama pasiennya, maka ada gangguan saluran perdarahannya, gitu loh Amar. Nah, tapi ini mungkin akan lebih relate sama Amar nanti ketika masuk blok yang berhubungan ya. Untuk sekarang mungkin akan jadi lebih bingung. Nah, ini lihat, untuk yang otonomik tadi, nukleinya, ada yang bagian cardiovascular center. Maka ini yang berhubungan dengan jantung ya. Berhubungan dengan vasomotor. Apa ini vasomotor, Amar? Vasomotor adalah eh, melebar, lebar atau sempitnya pembuluh darah. Tahu nggak istilah medisnya apa tuh? Melebar sama menyempit itu. Vasodilator melebar, vasokonstriksi mengecil, Bang. Oke, pinter. Ya, jadi vasokonstriksi dan vasodilatasi ya. Kemudian tadi ini ya, respiratorik. Nah, di sini dia juga meneruskan yang retikular di atas tadi, yang sistem RAS tadi. Apa fungsinya sistem RAS tadi, Amr? Crossover, Bang. Bukan. Crossover tadi dekusatio ya. Sistem RAS. Oke, kalau lupa kita lihat lagi ke atas biar ingat. Oke. Mempertahankan kesadaran, Bang. Iya, untuk kesadaran ya, itu sistem RAS. Jadi dia meneruskannya tadi. Kelewatan.
Nah, selain itu, Amar, di sini juga ada refleks penting, ya. Ini ada refleks penting. Apa aja refleks penting itu? Pertama adalah muntah, kemudian menelan, swallowing, kemudian apalagi batuk, kemudian apalagi cekukan. Satu lagi apa? Bersin. Kenapa ada refleks muntah? Karena kita harus mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam ya. Contohnya begitu. Yang kedua adalah swallowing ya. Swallowing itu menelan. Menelan ini juga adalah proses yang sifatnya refleks ya. Coughing, batuk. Batuk juga kalau misalnya masuk sesuatu, misalnya bakteri, cairan misalnya atau debu ke paru-paru supaya nggak jadi infeksi maka dikeluarkan lagi gitu kan dengan batuk. Hikap atau cekukan. Cekukan ini kira-kira buat apa nih Amat? Pernah cekukan kan? Pernah bang, cuman nggak ngerti fisiologinya. Belum ngerti kenapanya ya. Jadi hikap itu adalah ketika eh tahu epiglottis nggak? Tahu bang, Tahu ya. Fungsinya apa? untuk memisahkan antara udara. Ya, jadi dia kan menutup ketika makanan masuk, membuka ketika udara masuk gitu ya. Ya, Nah, ada masanya ketika si epiglottis ini kelipatnya ke dalam gitu loh. Sehingga dia fungsi buka tutupnya keganggu. Maka kita refleksnya untuk membalikkan itu adalah menggunakan hiccupping ini atau cekukan. Makanya tidak gitu kan? Supaya apa? Supaya dia kembali ke posisi normal. Kemudian sneezing itu bersin ya sama juga. Masuk debu ke hidung, kita bersinkan gitu ya. Oke, selain itu apa lagi? Ada sensor dan motor nuclei nervus cranialis. Ini untuk terusannya. Jadi tadi di atas ada 3 sama 4 gitu kan. Kemudian di pons ada 5, 6, 7, 8. Sisanya medula oblongata artinya lanjutannya Amar. Siapa aja tuh? Sebagian daripada 8, 9, 10, 11, dan 12. Maka lengkaplah 12 nervus cranialisnya. Oke. Nah, ini relay station tadi ya, tempat berkumpulnya informasi-informasi sebelum diproses oleh otak. Ada nukleus gracilis dan cuneatus ya, somatic sensory ke thalamus. Oke, ini bahasanya terlalu rumit ya, ini nggak usah diperdalam banget. Oke, tapi intinya adalah kalau relay station adalah tempat informasi berkumpul ya. Informasinya dari mana, Amar? Dari sistem saraf motorik atau sensorik? sensor Oke, contoh sensorik masih ingat? melihat Ya, maupun eh, mendengar bang. oke. Apalagi? Di hidung apa ya? eh, Mencium, Oke. Di lidah, mengecap, ngecap di kulit. meraba, Kalau di kulit ya merasa ya meraba, sentuhan, tekanan, nyeri ya, panas dingin dan seterusnya. Itu jangan lupa ya. Oke. Nah, medula oblongata ini juga tempat persambungan neuron sensorik ya, yang lain-lainnya. Intinya gini, Amar, kalau sistem apa? Eh, sistem kardiovaskular atau jantung pembuluh darah itu contoh di dunia nyatanya itu mirip sama ini selang-selang ya, eh, pompa, pompa mesin, selang itu pipa-pipa gitu ya. Tapi kalau misalnya sistem saraf yang kita bahas sekarang ini itu mirip sama komputer, listrik, kabel gitu loh maksudnya. Sehingga karena kita ceritanya adalah kabel, Amar, pasti dia ada
apa namanya itu listrik yang jalan dari satu tempat ke tempat lainnya gitu dulu ya, biar Amar gak bingung. Nah, sehingga akan ada perjalanan sinyal dari mana ke mana gitu loh. Nah, itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita ada cerita lagi nih, ada tempat persambungan, tempat relay, tempat apa namanya itu, tempat transit. Nah, gitu-gitu itu Amar jangan bingung ya, karena selagi kita di saraf, maka istilah-istilah tersebut akan masih sering muncul gitu loh. Oke. Nah, jadi lanjut lagi sedikit. Di medula oblongata tadi, Amar, ini adalah tempat persambungan neuron sensorik. Jadi apa-apa yang kita rasa tadi, itu jalurnya adalah dorsalis lemniscus medialis. Susah ya? Nggak apa-apa, nggak perlu ini banget, nggak perlu dihafal sekali. Tapi yang jelas adalah jalurnya itu namanya ini, kalau untuk sensorik. Menyampaikan informasi dari reseptor sensorik secara langsung dan tepat lokasi. Dari mana aja? Kalau misalnya bagian atas tubuh seperti leher, bagian apa badan ya, tengah sama tangan, maka itu di fasciculus cuneatus namanya. Ini dia. Oke, makanya gambarnya nih tangan. Jadi kalau ada tangan nih merasakan sesuatu nih misalnya sentuhan, dia akan kirim lewat sini. Fasciculus cuneatus dinaikkan kemana? Ke medula oblongata, baru ke otak. Intinya gitu, biar nggak usah panjang-panjang ya jalurnya. Tapi kalau yang kaki, Amar, dia lewat fasciculus gracilis ini namanya. Ini kaki ya, kaki menginjak sesuatu nih. Misalnya nginjak Lego lah, atau nginjak sesuatu yang lembut. Nah, dia merasakan dan dikirim ke otak. Nama jalurnya apa? Ini ya, dorsal column medial lemniscal pathway. Oke, jadi inti slide yang ini tuh itu. Ada jalur untuk mengirimkan sinyal dari tangan atau kaki ke otak. Namanya adalah dorsal column medial lemniscal pathway ya. Hanya saja lewat mana? Kalau misalnya dia di tangan, maka itu lewat fasciculus cuneatus namanya. Sedangkan yang dari kaki lewat fasciculus gracilis. Oke, lebih enak lihat gambar deh pokoknya. Ini bisa nggak kira-kira, Amar? Bisa bang. Bisa ya? Oke, ini gambaran si medula oblongata ya. Seksional. Lanjut ke cerebellum. Nah, cerebellum yang mana, Amar? Yang kecil ini. Oke, kenapa dia dibilang otak kecil ya? Karena kan ya kelihatan aja, ini otak gede satu. Satu lagi ada otak yang kecil gitu kan bentukannya. Nah, inilah cerebellum itu. Itu gampangnya seperti itu. Oke, itu dia. Jadi dia terletak di bawah, di dorsal daripada pons dan medulla oblongata ya. Pas di bawah cerebrum bagian occipital. Ya, kemarin kita udah belajar lobus-lobusnya kan. Ada lobus frontal di depan nih, ada lobus parietal di atas, ada di belakang lobus occipital. Nah, pas di lobus occipital di bawahnya itu adalah cerebellum. Nah, batang otak yang tadi kita lihat di mana? Ini dia. Pons ya, medulla oblongata ya. Artinya mesencephalon itu di atas ini nih, Amar. Mesencephalon tadi. Kan urutannya gitu ya, MPM ya. Oke, secara letak sudah bisa? Sudah bang. Oke. Nah, seperti otak yang besar juga atau encephalon, cerebellum ini juga ada kanan kirinya, Amar. Ini kan ada kanan kiri ya. Nah, dia juga ada kanannya, ada kirinya gitu kan. Oke, bisa ya. Secara letak sudah bisa. Nah, dia dihubungkan dengan struktur yang namanya adalah vermis. Oke, mana sih vermisnya? Oke, di gambarannya agak sulit untuk dilihat. Nah, tapi dia selalu terbagi tiga ya. Setiap hemisfernya ada anterior bagian depan, kemudian ada posterior, kemudian ada ini nih yang agak susah namanya floconodular loop. Oke, mana anterior ini ya Amar? Satu lagi adalah posterior ini. Ya, jadi gambaran itu seperti ini. Ini anterior nih, ini posterior. Kemudian ada nyempil sedikit satu di sini namanya floconodular loop.
Oke, bagiannya juga sama, ada cortex ya, gray matter, ada medulanya, white matter, ada cerebellar nucleus atau titik-titik ini ya persarafannya. Ini dia cerebellar nucleus. Nah, ini vermisnya. Jadi ini kanan ya, ini kanan, ini kiri, di tengah-tengahnya ada penyambungnya, namanya adalah vermis ya. Secara anatomis ya, dari kadaver tampakannya itu seperti ini, vermisnya. Oke, secara anatomis abang rasa ini mudah lah ya, lebih mudah dibandingkan brainstem yang tadi. Oke, nah kemudian ada yang namanya cerebellar peduncles ini. Ini adalah penghubung antara cerebellum sama batang otak yang brainstem yang udah kita bahas di atas tadi. Ini dia namanya, cerebellar pedangkal. Inilah yang menghubungkan si brainstem dengan otak kecil, cerebellum ya juga. Oke. Nah, tadi kan ada tiga ya, ada superior, medial, inferior. Oke, ini yang superior nih, ini yang tengah, ini yang bawah. Ada fungsinya masing-masing? Ada. Boleh kita lihat di sini. Untuk yang superior, itu berhubungan dengan midbrain, dia membawa sinyal dari mana? Dari otak kecil tadi, cerebellum, melalui talamus ke korteks motorik. Apa tuh korteks motorik? Masih ingat tadi? Bagian otak ya, atau bagian cerebrum yang mengatur gerak. Oke. Kemudian ada middle atau medial pedangkal tadi. Ya, hubungannya bukan dengan mesencephalon, tapi hubungannya dengan pons. Maka fungsinya apa? Nah, tadi pons kan banyak ini ya, gerakan-gerakan motorik juga. Nah, jadi dia berhubungan dengan itu ya. Yang sifatnya adalah volunteer. Apa volunteer, Amar? Sadar apa nggak sadar? Enggak. Oke, sip. Gerakan sadar ya. Oke, kemudian yang inferior atau bagian bawah, fungsinya apa? Yang bawah ini fungsinya adalah menyampaikan informasi sensorik ya dari proprioseptor di otak dan dari nuklei vestibular ke cerebellum. Tapi intinya adalah kirim sensor ya, kirim sinyal juga. Nah, proyeksi tubuh pada cerebellum apa? Nah, ini sebenarnya nggak perlu banget sih dipelajari ya. Ini untuk yang senang anatomi aja. Tapi intinya adalah ada bagian-bagian otak tertentu yang berhubungan dengan bagian tubuh tertentu gitu dulu. Contoh, eh nggak ada pula topografinya di sini, nggak apa-apa deh. Bagian vermis itu yang tengah tadi, dia pasti berhubungan dengan tubuh yang tengah-tengah. Contohnya adalah batang tubuh ya. Batang tubuh itu apa ya? Bagian dada, punggung ya, leher, bahu, paha, ya itu tengah. Sedangkan bagian intermediate, yang bagian sampingnya itu adalah bagian lengan dan kaki. Oke? Nah, bagian lateralnya itu bagian samping-samping sini itu berhubungan dengan area premotor. Premotor udah kita bahas kemarin. Premotor adalah tempat di mana gerakan didesain sebelum dieksekusi. Itu masih ingat ya? Tergantung dengan seberapa sering dilakukan atau diulang gerakan tersebut sampai bisa. Oke? Makanya ada sekuensial gerakan motorik atau simulasinya dulu di otak gitu loh. Nah, makanya ada kayak gini kan? Ada rencana gerakan volunteer. Oke? Rencana gerakan volunteer itu apa? Misalnya Amar lagi jalan kaki, kemudian lihat di depan ada lubang, otaknya kan mikir, apakah saya mau melompati lubang ini atau saya mau muter biar nggak kena lubang ini kan gitu ya. Nah, kalau misalnya otak Amar memutuskan untuk melompat, maka otak akan mendesain gerakannya kayak mana, pijakannya di mana, mulai lompatnya tumpuannya, mulai berlari kecilnya kapan. Nanti pas landing, kaki mana yang landing duluan. Nah, itu ada rencana gerakan begitu di otak. Cuma kita nggak sadar aja gitu sebenarnya. Terjadinya di mana? Di cerebellar ini. Ya.
Nah, cerebellar itu juga berfungsi untuk apa? Untuk keseimbangan, Amar. Oke, dialah yang mengatur info posisi tubuh. Maksudnya apa? Kaki kita di mana ya? Mata kita melihat kemana? Amar pusing nggak kalau misalnya pernah masuk ini nggak? Rumah miring di Ancol? Belum, Bang. Oh, belum ya? Oke. Hmm, Ya, intinya adalah otak kita itu senang dengan hal yang konsisten, Amar. Jadi kalau kita melihat kita itu berdiri tegap, tidak miring, kemudian tubuh kita juga merasakan gravitasi tarikan ke bawah, maka dia lebih senang kayak gitu. Tapi kadang-kadang kayak gini kan, Amar, pernah ini kan, ini pasti pernah di Amar. Main HP ketika di mobil, kemudian pusing pernah nggak? Pernah, Bang. Ya, nah itu kenapa? Tubuh merasakan lagi berjalan, ya iyalah kan ini ya getaran-getaran di mobil, ya pindah tempat gitu kan. Tapi mata kita di HP. Nah, mata di HP itu seakan-akan mata itu berpikir bahwa kita tidak pindah tempat karena kita kan matanya ke situ. Kecuali kita melihat keluar. Kalau kita ngelihat keluar, kita kan merasakan, oh ini apa, mobil berlalu lalang ya. Kemudian kita berpindah dari satu titik ke titik lain gitu loh. Nah, makanya nggak pusing. Tapi kalau misalnya lihat HP, pusing. Kenapa? Ya karena kita nggak ada ketidakcocokan antara apa yang dilihat dengan yang dirasakan tubuh. Makanya jadi pusing. Itu paham nggak kira-kira apa? Kurang paham juga. Oke, kalau misalnya Amar lihat HP, itu tubuh akan berpikir dia bergerak nggak? Enggak, Bang. Karena kan fix ya, mata ngelihat HP, udah gitu. Orang yang diam pun ngelihat HP ya karena dia diam di tempat. Tapi kalau ngelihat keluar Amar ngelihat keluar kan kelihatan dong bergerak kan. Kita berpindah tempat, eh, ada objek-objek yang kita menjauh gitu kan, gitu nggak? Iya, Bang. Ya kan? Nah, kalau yang kita lihat sama yang dirasakan tubuh sesuai, jadi yang kita lihat kita berpindah tempat, bergerak, tubuh juga merasakan kita lagi bergerak. Maka kita jadinya ya enak gitu, eh, sesuai gitu antara apa yang dilihat dengan yang dirasakan. Tapi kalau misalnya kita main HP, otak tuh mikirnya kita lagi nggak bergerak gitu loh. Karena kan mata kita ke situ ngelihatnya. Jadi seakan-akan kita tidak berpindah tempat, tapi badan kita merasakan getaran perpindahan tempat itu. Nah, ketika dia nggak sesuai, maka disitulah pusing. Siapa yang memproses itu semua? Cerebellum gitu loh. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa. Oke, ya syukurlah. Alhamdulillah. Ya, ini tadi ya, mengkalkulasi koordinasi yang perlu untuk terjadi gerakan-gerakan, itu juga fungsinya cerebellum. Ketika sudah apa namanya itu, sudah terdesain blueprintnya, apa tuh blueprint ya, desain gerakan yang akan dilakukan, maka dia akan kirim ke otak, ke korteks motorik. Korteks motorik tadi apa fungsinya, Amar? Mengatur gerakan. Oke, sip, pinter ya, mengatur gerakan. Oke, jadi ini ada perputaran nih di sini. Bagian cerebellum ya, cerebellum tadi mengatur atau mendesain gerakan, tapi yang mengeksekusi pada akhirnya tetap sih motor cortex ya. Motor cortex setelah mendapatkan feedback dari cerebellum, abang ganti warna dulu. Setelah didesain, kirim ke motor cortex akan kirim ke otak untuk dieksekusi. Oke. Nah, tapi selain daripada itu, Amar, cerebellum juga punya kemampuan kognitif namanya. Apa tuh kognitif? Kognitif itu berhubungan dengan ya inilah kecerdasan ya. Contohnya apa? Ketika main permainan kata ya, mengatur puzzle, memprediksi urutan kejadian, pola-pola, itu juga termasuk daripada fungsinya si cerebellum. Itu deh. Ada bagian yang kurang paham mungkin atau ada yang mau ditanya? Belum ada sih, Bang. Belum ada ya. Malah pusing kali ini. Iya, Bang. Sedikit, Bang. Ya, nggak apa-apa. Nanti coba dibaca ulang aja. Ada bagian yang nggak paham, tanya aja nanti ya.
Baik Eh, bang. untuk besok gimana? Masih apa mau sore lagi kayak gini? Boleh bang sore aja. Sore aja ya. Ya udah nanti untuk jamnya atur aja ya, Amre. Kalau nggak ada lagi kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih Mar.